Om Swastiastu, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Adinda dari kelas 1D, Prodi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali, dengan NIM 211561399. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah aplikasi komputer 1 dengan dosen pembimbing Bapak Iketus Wintane. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penduduk miskin di Indonesia. Baiklah, agar mempersingkat waktu, izinkan saya menyampaikan topik pembahasan kali ini, yakni yang pertama, pengertian kemiskinan, yang kedua, jenis-jenis kemiskinan, yang ketiga, faktor penyebab kemiskinan, yang keempat, jumlah kemiskinan di Indonesia dan ASEAN, yang kelima, dampak dan upaya menekan tingkat kemiskinan. Baiklah, untuk materi yang pertama adalah pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan ini dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang dapat dialami seluruh negara di dunia. Yang kedua adalah jenis-jenis kemiskinan yang dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah kemiskinan absolut, di mana kemiskinan ini mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara. Atau bisa juga diartikan seperti keadaan individu yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Yang kedua adalah kemiskinan relatif, di mana kemiskinan ini diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata, sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, di sebagian daerah ada penduduknya yang memiliki ketimpangan pendapatan. Meskipun kondisi seseorang penduduk sudah berada di atas batas garis kemiskinan, tetapi tetap terlihat miskin karena rata-rata pendapatan penduduk daerah tersebut lebih tinggi. Contohnya, personal A relatif lebih miskin dibandingkan dengan personal B karena personal B mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Jenis kemiskinan yang ketiga adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan ini terbentuk akibat kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran, maupun cara kerja. Contoh kemiskinan kultural yang banyak terjadi di masyarakat, yakni seseorang yang mempunyai jiwa pemalas, memiliki etos kerja yang rendah, menolak adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, suka berfoya-foya dan konsumtif, serta masih banyak lagi. Sedangkan jenis kemiskinan yang terakhir adalah kemiskinan struktural, di mana kemiskinan yang berasal dari struktur sosial yang tersebar pada golongan masyarakat tertentu, yang memungkinkan terjadinya kondisi di mana mereka tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia untuk mereka. Contoh saja, sebuah daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi masyarakatnya tidak dapat menikmati kekayaan tersebut. Dan contoh lainnya adalah penggusuran atau pembersihan lahan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu daerah, sehingga menyebabkan masyarakat sekitar tidak memiliki tempat tinggal dan kehilangan pekerjaan mereka. Yang selanjutnya adalah faktor penyebab kemiskinan yang dibagi menjadi 4 faktor juga. Yang pertama adalah tingkat pendidikan yang rendah. Kurangnya pendidikan yang diterima seseorang bisa mengurangi perkembangan potensi seseorang. Seseorang yang berpendidikan tinggi setidaknya memiliki peluang yang lebih besar untuk menumbuhkan jiwa inovasi, cara negosiasi, cara berpikir ilmiah dan logis, memiliki attitude, dan lain-lain. Sedangkan seseorang yang kurang berpendidikan akan kehilangan kesempatan-kesempatan tersebut, terutama ketika mereka memasuki dunia kerja. Bisa kita bayangkan jika banyak individu yang kurang pendidikan dalam suatu negara. Bisa dipastikan negara tersebut akan kekurangan manusia-manusia yang unggul. Akibatnya negara tersebut kekurangan inovasi, penelitian, dan kemampuan negosiasi yang rendah. Dengan demikian terjadinya kemiskinan hanya untuk menunggu waktu. Faktor yang kedua adalah keterbatasan sumber daya. Ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi, itulah salah satu penyebab kemiskinan. Terkadang hal tersebut terjadi memang bukan karena kehendak masing-masing orang. Bisa saja hal tersebut terjadi karena bencana alam yang melanda suatu daerah. Bencana alam akan menyebabkan semua potensi alam
alam, infrastruktur, maupun kondisi psikologis orang-orang yang terdampak mengalami kerusakan. Selain itu, keterbatasan modal juga menghambat perkembangan seseorang. Apabila untuk orang yang memiliki tingkat pendidikan rendah, tidak hanya modal material, orang tersebut juga akan memiliki keterbatasan modal keterampilan ataupun pengetahuan. Faktor yang ketiga adalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan akan membawa konsekuensi penyebab kemiskinan pada masyarakat. Bisa saja seseorang menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, tetapi kemungkinannya akan sangat kecil, terutama untuk masyarakat miskin karena mereka memiliki keterbatasan keterampilan maupun modal. Sedangkan faktor yang terakhir adalah meningkatnya jumlah penduduk. Ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi, beban hidupnya tentu saja akan bertambah pula. Dengan begitu, seseorang diharuskan untuk meningkatkan pendapatannya sesuai dengan berapa jumlah orang yang harus mereka hidupi. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, semakin meningkatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan pula. Yang selanjutnya adalah jumlah masyarakat miskin di Indonesia yang dapat kita lihat melalui diagram berikut. Telah disajikan data dari tahun 2012 sampai 2019, di mana jumlah masyarakat miskin di Indonesia tersebut mengalami penurunan. Yang selanjutnya adalah tingkat kemiskinan negara di Asia. Dapat kita lihat melalui tabel berikut, di mana telah disajikan tingkat kemiskinan ekstrim pada bulan Desember tahun 2018 dalam jumlah persentase, di mana negara Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Laos dengan populasi penduduk yang paling banyak. Yang selanjutnya adalah dampak. Kemiskinan sebagaimana permasalahan sosial dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas. Kemiskinan juga dapat memberikan dampak-dampak lain seperti meningkatnya kriminalitas, meningkatnya angka pengangguran, dan terjadinya konflik di masyarakat, serta masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah upaya menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak untuk warga. Yang kedua, adanya upaya memberikan bantuan atau subsidi kepada warga kurang mampu terhadap kebutuhan pokoknya. Yang ketiga, upaya meningkatkan berbagai fasilitas warga atau masyarakat seperti jalan, listrik, dan masih banyak lagi. Yang keempat, penghapusan larangan impor beras. Yang kelima, adanya pembatasan pajak dan retribusi daerah yang dapat merugikan usaha lokal maupun orang miskin. Yang keenam, upaya dalam merancang perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dan terus melakukan serta menyediakan pinjaman modal atau dana kepada warga di daerah tersebut. Berikut disajikan video tentang bagaimana sih keadaan masyarakat miskin di Indonesia. Dapat kita simak melalui video ini. Selamat menonton. Umur 40 tahun, kerjaan kontrakan di komunitas. Karena saya ini aja di pasar, pulang gitu di situ aja ya, karena kita kan posisinya nggak ada keluarga gitu kan, ada keluarga di rumah jauh, jadi kita kan di sini kan sendiri. Jadi ya kadang kita pulang pagi, nanti kalau pagi masih ada tenaga lagi kita nyari lagi pagi gitu. Saya tanya ke istri saya kerja kayak gini boleh nggak? Kamu malu nggak? Kata istri saya nggak apa-apa. Kalau kita nggak kesentuh dari pihak kelurahan atau RT, ya kan kita nggak ini kan, ya kan? Kita bisa katakan kan, apa namanya, nggak kepantau gitu kan. Ya, kalau
kan kelihatan cuma ada lapak gitu aja kan. Seandainya yang dukung punya duit banyak, duit yang maju, kita mau ngomong apa? Ya, sekarang kan yang duit kan yang ngomong, bukan orang, bukan dukung yang duit. Baiklah, sekian materi dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak baik, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan terima kasih.